Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di pagi ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dari risalah min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Dr. Saleh ibn Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dan kita masuk pada al-aslu tsani, yaitu prinsip yang kedua setelah kita membaca prinsip yang pertama tentang prinsip aqidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu beriman terhadap rukun iman yang 6. Kemudian al-aslu tsani, kata beliau hafizahullah, al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Prinsip yang kedua, nah, sudah judulnya, bawahnya belum, tidak apa-apa. Kata orang Arab, al-i'adah ifadah. Semakin diulang akan menambah faedah. Kata orang Arab. Taib. Al-iman qaulun wa amal wa i'tiqad. Iman itu adalah ucapan, amalan dan keyakinan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena sebab maksiat. Ini penjelasan al-iman menurut akidah ahli sunnah wal jamaah. Qal wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, kata Syekh, dan termasuk dari prinsip ahli sunnah wal jamaah, annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqad, bahwa iman adalah perkataan, perbuatan dan keyakinan. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Qala falaisal imanu qaulan wa amalan duna i'tiqadih, maka iman itu bukan hanya perkataan dan perbuatan tanpa keyakinan. Lianna hadza imanul munafiqin, karena ini adalah imannya orang munafik. Imannya orang munafik adalah perkataan dan perbuatan tanpa apa? Tanpa keyakinan. Yang nampak saja. Qaulnya, ucapannya yang nampak, fi'ilnya, perbuatannya, tapi tidak ada keyakinannya di dalam hati. Ini imannya orang munafik. Walaysa huwa mujarradul ma'rifah biduni qaulin wa amal. Lianna hadza imanul kafirin al-jahidin. Begitu juga iman itu tidak hanya dengan mengetahui atau sekedar meyakini saja tanpa perkataan dan perbuatan. Karena ini adalah keimanan orang-orang munafik, keimanan orang-orang kafir dan orang-orang yang mengingkari, orang-orang jahid. Maka tadi kita tahu imannya ahli sunnah perkataan, perbuatan, keyakinan bertambah dan berkurang. Imannya orang munafik adalah perkataan, perbuatan tanpa keyakinan. Imannya orang kafir adalah apa? Adalah sekedar mengetahui dan meyakini tanpa mengamalkan dan mengucapkan. Ya. Orang munafik mereka salat bersama Nabi. Naam, perbuatan. Perbuatan. Mereka juga mengucapkan kami beriman kepada Nabi. Naam, perkataan. Tapi tidak diyakini dalam hati mereka. Tidak diyakini dalam hati mereka. Mereka salat tapi tidak meyakini kewajiban salat. Hanya untuk mendapatkan keselamatan di dunia saja. Hanya agar mereka mendapatkan kebaikan dunia saja. Tapi tidak diyakini kewajiban tersebut. Sama dengan keyakinan orang-orang kafir juga. Keyakinan orang kafir cukup mereka yakini, cukup mereka ketahui, tapi tidak berbuat dan beramal. Mereka yakin Rasul adalah utusan Allah yang hak. Mereka yakin Allah adalah pencipta yang hak, yang berhak diibadahi.
Mereka yakin itu. Tapi mereka tidak mengucapkan kalimat tauhid, syahadatain, mereka juga tidak beramal dengan mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Dan mereka orang-orang kafir jahadu biha, mereka mengingkarinya, dhulman wa 'uluwa, mengingkari dengan kezaliman dan kesombongan, mengingkari nabi, mengingkari risalahnya dengan kezaliman dan kesombongan. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini Muhammad adalah utusan Allah, adalah Rasulullah, adalah nabi yang membawa al-haq. Mereka yakini dalam hati mereka, tapi mereka mengingkari secara zahir dengan kesombongan mereka dan kezaliman mereka. Ini imannya orang-orang kafir. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah taala menceritakan tentang mereka, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, sungguh kami mengetahui bahwa ucapan orang-orang tersebut, ucapan orang-orang kafir itu membuat engkau sedih wahai Muhammad. Fa innahum la yukadzibunak, sesungguhnya mereka tidaklah mendustakanmu. Mereka yakin bahwa engkau adalah utusanku. Sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu. Walakinnadh dhalimina biayatillahi yajhadun, akan tapi mereka orang-orang yang zalim tadi, mereka mengingkari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka punya keimanan, tapi keimanan dalam hati saja. Keimanan dalam hati, tidak amalkan dengan perbuatan atau dengan ucapannya. Wa qala ta'ala, juga firman Allah taala, wa 'adan wa thamuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim, dan kaum 'Ad dan kaum Thamud, sungguh telah jelas kepada kalian tentang kehancuran tempat tinggal mereka. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan syaitan telah menghiasi amalan-amalan mereka. Syaitan menutup mata mereka, yakni menghiasi amalan-amalan mereka sehingga nampak amalan mereka adalah kebaikan, padahal itu dihiasi oleh syaitan. Fasaddahum 'anis sabil, sehingga itu yang menjadikan mereka menyimpang dari jalan Allah. Wa kanu mustabsirin, dan padahal mereka mengetahui al-haq, tapi karena syaitan yang membisiki, syaitan yang menghiasi amalan-amalan mereka, sehingga mereka tertipu dan mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walaysal imanu i'tiqadan faqat, maka iman itu bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati saja. Au qaulan wa i'tiqadan duna amal, dan iman juga tidak hanya dengan ucapan dan keyakinan saja tanpa amalan. Lianna hadza imanun murji'ah, karena ini merupakan iman menurut murji'ah. Iman menurut murji'ah adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati tanpa beramal, tanpa diamalkan. Seperti kemarin kita sebutkan apa? Kita sebutkan kemarin bahwa contoh keimanan murji'ah yang menyebar tengah masyarakat, kalau mereka diajak salat, mereka bilang apa? Yang penting kami beriman, yang penting kami bertakwa, yang penting kami ingat Allah, tapi tidak mau beramal, tidak mau salat. Ini keimanan murji'ah. Disuruh pakai hijab, tidak mau, yang penting hati kami baik, yang penting hati kami bersih, tidak penting itu hijab. Ini keyakinan murji'ah. Kalau hatinya baik, akhlaknya baik, pasti dia akan pakai hijab. Kalau dia hatinya baik, imannya baik, pasti dia akan sholat. Berarti ada kerusakan di dalam hatinya, ada kerusakan di dalam keimanannya. Maka wallahu ta'ala kathiran ma yusammil a'mala imanan. Dan Allah Azza wa Jalla banyak sekali menyebutkan tentang amalan-amalan itu disebut dengan iman. Ya, Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran, amalan-amalan itu disebut dengan keimanan. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguhnya orang yang beriman
Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallah, yang mereka apabila disebut nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Mereka menyerahkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika disebutkan nama-nama Allah, hati mereka bergetar. Bergetar karena cinta kepada Allah, bergetar karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Alladzina yuqimuna as-salah, yaitu orang yang beriman, orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka. Mereka menginfakkan rizkinya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, maka mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Orang-orang beriman yang sebenarnya, beriman yang sesungguhnya. Mereka keimanannya di dalam hati, keimanannya dengan amal perbuatannya. Wa qala ta'ala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan juga firman Allah menyebutkan tentang amalan itu adalah keimanan. Allah tidaklah sekali-kali menyia-nyiakan amalan kalian. Allah tidaklah menyia-nyiakan amalan kalian. Amalan iman di sini Allah menyebutkan tidaklah menyia-nyiakan iman kalian, yakni amalan salat kalian. Qala ay salatakum ila baitil maqdis. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang pada saat itu adalah kiblatnya mengarah ke Baitul Maqdis. Kemudian ketika Allah memerintahkan untuk merubah kiblatnya ke arah Ka'bah, maka sebagian bertanya, bagaimana dengan amalan-amalan kami terdahulu? Bagaimana dengan salat-salat kami sebelumnya yang mengarah kepada Baitul Maqdis? Maka Allah katakan, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, tidak akan menyia-nyiakan pahala salat kalian, akan tetap dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Samma salata imanan, Allah mencatat dan Allah menyebut bahwa salat tersebut adalah iman. Ini menunjukkan bahwa keimanan harus dibangun dengan keyakinan, dengan ucapan, dengan perbuatan. Dan ini keimanan ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan keimanan siapa? Murji'ah. Mereka orang-orang yang meyakini bahwa amalan itu tidak penting, amalan itu tidak termasuk daripada iman. Cukup seorang itu meyakini maka sudah dikatakan sebagai mukmin, atau cukup seorang itu meyakini na'am dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, maka dikatakan sebagai mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna imannya. Ini keimanan menurut kelompok Murji'ah. Ini jelas-jelas menyimpang dari apa yang disebutkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Maka keimanan menurut ahli sunnah adalah ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan di dalam hati, kemudian diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena sebab kemaksiatan. Kemudian selanjutnya perkataan Asy-Syaikh hafizahullahu taala, al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga dari prinsip ahli sunnah wal jamaah yang wajib kita perhatikan. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah adamu takfiri ahadin minal muslimin. Al-aslu tsalits adalah adamu takfiri ahadin minal muslimin, tidak mengkafirkan salah seorang dari kaum muslimin illa birtikabi naqidin min nawaqidil Islam, kecuali apabila orang itu apabila orang itu mengerjakan salah satu dari pembatal keislaman. Maka seorang muslim apabila melakukan dosa, baik itu dosa besar atau dosa-dosa yang lainnya, dosa kecil, maka tidak boleh semata-mata langsung dikafirkan. Apa yang dia lakukan dari dosa-dosa, berzina, minum khamar, makan harta riba, bermuamalah dengan riba,
membunuh orang lain, maka tidak boleh dikafirkan kecuali dia melakukan salah satu dari pembatal keislaman. Ini berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Apabila dari kaum muslimin ada yang melakukan dosa besar, maka mereka langsung mengkafirkan. Ini tidak dibenarkan. Wa min usuli ahli sunnah, termasuk dari prinsip ahli sunnah, annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimin illa idza irtakaba naqidan min nawaqidil Islam. Bahwa ahli sunnah tidak mengkafirkan seorang muslim kecuali apabila dia mengerjakan salah satu dari pembatal keislaman. Salah satu dari pembatal keislaman. Amma ma kana minal kabair. Adapun dosa-dosa besar al-kabair allati hiya duna syirki, yaitu dosa-dosa besar selain kesyirikan, walam yadulla dalil ala kufri murtakibiha, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa pelakunya dihukumi sebagai kafir, katarki salati takasulan, seperti orang yang bermalas-malasan ketika mendirikan solat, ketika melaksanakan solat, malas-malasan untuk solat, kadang solat, besok tidak, maghrib solat, isya tidak, malas-malasan. Fa innahum la yahkumuna ala murtakibiha ayil kabair bil kufri, maka mereka tidak menghukumi pelakunya tersebut, pelaku dosa besar tersebut yang meninggalkan solat karena malas tadi, dengan kekufuran, tidak dihukumi sebagai kafir. Wa inna ma yahkumuna alaihi bil fisqi wa naqsil iman, tetapi ahlu sunnah menghukumi pelaku dosa besar sebagai orang fasik, sebagai orang yang imannya berkurang. Imannya kurang. Kenapa? Karena dia melakukan dosa, karena dia melakukan maksiat, karena dia meninggalkan kewajiban, maka imannya berkurang, dihukumi sebagai fasik. Wa idza lam yatub minha fa innahu tahtal masyiah. Dan orang ini yang melakukan dosa besar, apabila tidak bertaubat kepada Allah, apabila belum bertaubat kepada Allah, kemudian dia meninggal dunia, belum sempat bertaubat, habis minum khamar, habis berzina, belum sempat bertaubat, dia meninggal, fa innahu tahtal masyiah, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Insyaallah ghafara lah, wa insya'a 'adzabah, lakinnahu la yukhalladu finnar. Mereka berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan ampuni dia, karena dia memiliki keimanan-keimanan. Tapi jika Allah menghendaki, maka Allah akan siksa dulu dia karena dosa-dosanya tadi. Tetapi ketika dia siksa di dalam neraka, disiksa dalam neraka, dia tidak akan kekal selama-lamanya. Karena dia ada keimanan, karena dia memiliki tauhid. Meskipun dia jatuh dalam dosa besar tersebut yang mengharuskan dia disiksa, maka tidak akan kekal selama-lamanya. Tetap akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mereka yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik belum bertobat kepada Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ini beda. Kalau sudah dosa syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah, memalingkan ibadah untuk selain Allah, kemudian dia meninggal dan belum bertobat kepada Allah, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Tidak akan diampuni oleh Allah. Diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga, kekal di dalam neraka. Tidak ada penolong bagi dia kelak di akhirat. Tapi dia yang melakukan dosa besar, kemudian meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar, belum bertaubat kepada Allah, maka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berkehendak mengampuni dia, dan Allah juga berkehendak Allah akan siksa dia terlebih dahulu. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang pelaku dosa besar.
Maka pelaku dosa besar menurut ahli sunnah wal jamaah tidak dihukumi sebagai kafir. Tidak dihukumi sebagai kafir. Dan kalau dia meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar belum bertobat, maka dikembalikan kepada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan siksa terlebih dahulu, kemudian Allah akan angkat dari neraka. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan akidah dan keyakinan kelompok-kelompok yang menyimpang. Qala wa madhhabu ahli sunnah fi dhalik wasatun bainal khawarij. Madhab keyakinan ahli sunnah di dalam bab ini tentang pelaku dosa besar ini pertengahan, wasatun, pertengahan antara kelompok khawarij alladzina yukaffiruna murtakibal kabirah, yang mana kelompok khawarij ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar di dunia maka dihukumi kafir. Wa in kanat dunal kufri, meskipun apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah bukan kekufuran, bukan pembatal keislaman. Dia minum khamar, dia mencuri, dia berzina, dia bermuamalah dengan riba, maka bagi khawarij maka hukumnya kafir. Wa bainal murji'ah, dan berbeda lagi dengan murji'ah, alladzina yaqulun huwa mu'minun kamilul iman. Murji'ah punya keyakinan lain. Muslim yang melakukan dosa-dosa besar, bagi murji'ah dia tetap mukmin yang sempurna imannya, meskipun dia melakukan dosa besar. Dia berzina, dia mencuri, dia melakukan dosa-dosa riba dan yang lain-lainnya, maka bagi murji'ah tetap dikatakan mukmin kamilul iman. Ini dihukumi sebagai mukmin yang sempurna keimanannya. Wa yaqulun, dan mereka kelompok murji'ah ini mereka meyakini la yadhur ma'al imani ma'siyah kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Kelompok ini meyakini bahwa kemaksiatan itu tidak membahayakan keimanan, sebagaimana ketaatan itu tidak bermanfaat dengan kekufuran. Orang yang beriman kemudian dia melakukan maksiat maka tidak berpengaruh kepada keimanannya. Keimanannya tetap stabil meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Tidak berpengaruh sedikit pun, kata mereka. Sebagaimana orang kafir kemudian dia beramal soleh, tidak berpengaruh kepada kekufurannya, tetap dikatakan sebagai kafir. Ini keyakinan yang batil. Oleh karena itu keimanan menurut khawarij tidaklah berkurang sebagaimana keimanan menurut siapa? Murji'ah tidak berkurang dan tidak bertambah. Kalau khawarij keimanannya menurut mereka orang yang melakukan dosa besar maka langsung keluar dari Islam. Nggak ada ceritanya berkurang sedikit, fasik, zalim, tidak. Keluar langsung dari Islam. Murji'ah, orang yang melakukan dosa besar maka apa? Dikatakan sebagai sempurna imannya, tidak berkurang. Tidak berkurang. Berbeda dengan ahli sunnah tadi. Ahli sunnah pertengahan di antara dua kelompok yang menyimpang ini. Pertengahan di antara mazhab khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, dan pertengahan di antara kelompok murji'ah yang mereka tidak mengkafirkan tetapi malah meyakini kesempurnaan iman bagi pelaku dosa besar. Kemudian yang ketiga, ada kelompok lagi yang sama dengan keyakinan khawarij, yaitu kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah punya keyakinan yang sama dengan khawarij. Meskipun ketika mereka menghukumi pelaku dosa besar di dunia, mereka katakan fi manzilah baina manzilatain. Tidak dihukumi sebagai mukmin, tidak dihukumi sebagai kafir pelaku dosa besar. Jadi tidak punya identitas, tidak mukmin, tidak kafir bagi Mu'tazilah. Tapi ketika di akhirat nanti, Mu'tazilah punya keyakinan yang sama dengan khawarij bahwa pelaku dosa besar adalah kekal di neraka. Ini keyakinan yang menyimpang
dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah wal jamaah tidak bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan pelaku dosa besar. Karena menghukumi dan memvonis orang dengan kafir ini adalah perkara yang berat. Perkara yang berat. Hukuman kafir bagi seorang ini adalah hukuman Allah dan Rasulnya. Harus ada hujjah, harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian harus jelas tentang kekufuran yang dilakukan oleh orang tersebut. Tidak bermudah-mudahan di dalam memvonis orang lain sebagai kafir. Begitu juga tidak bermudah-mudahan menganggap orang itu sempurna keimanannya sebagaimana tadi Murji'ah. Maka ahli sunnah pertengahan. Karena kalau sampai salah dalam memvonis seorang sebagai kafir, maka akan kembali hukumnya tersebut kepada kita. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, ahli sunnah sangat berhati-hati dan tidak bermudah-mudahan di dalam memvonis seorang sebagai kafir. Nah, ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang menuduh kita bahwa kita mudah mengkafirkan orang lain. Tidak bermudah-mudahan. Ya. Sebagian mereka yang tidak menyukai dakwah ini, mereka menuduh bahwa kita mudah dalam memvonis orang sebagai kafir. Di luar kelompoknya dihukumi kafir. Tidak, kita tidak pernah memvonis orang-orang yang menyimpang dari manhaj ini dengan kafir, kecuali setelah ada iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah-hujjah, terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi coba tanya kepada mereka yang menuduh dakwah hak ini, banyak di antara mereka malah bermudah-mudahan dalam menghukumi kita sebagai orang kafir, dan ini banyak. Ya, maka ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian al-aslur rabi'. Al-aslur rabi', prinsip yang keempat dari prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Wujubu ta'ati wulati umuril muslimin ma lam ya'muru bima'siyatin. Prinsip yang keempat adalah kewajiban mentaati para penguasa dan pemimpin kaum muslimin. Malam ya'muru bima'siyatin, selama mereka tidak perintahkan kepada maksiat. Kewajiban untuk mentaati penguasa dan pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Selama mereka tidak perintahkan kepada kemaksiatan. Tapi ketika mereka perintahkan kepada maksiat, maka kita tidak boleh mentaati perintahnya tersebut. Ini prinsip yang sangat penting. Mungkin sebagian orang prinsip yang ketiga akan sama dengan kita. Keyakinan adalah tentang masalah murtakibil kabirah tadi, pelaku dosa besar, atau pada prinsip yang kedua keyakinan al-iman tadi mungkin sama dengan kita. Tapi dalam prinsip yang keempat banyak di sini yang mereka jatuh dan menyimpang dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Maka prinsip ahli sunnah wal jamaah yang keempat adalah wajib mentaati para pemimpin dan penguasa kaum muslimin selama mereka tidak perintahkan kepada kemaksiatan. Qala wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah wujubu ta'ati wulati umuril muslimin, kewajiban untuk mentaati para pemimpin kaum muslimin. Kita sebutkan kemarin, wulatil umur, pemimpin kaum muslimin adalah ulil amri. Ulil amri mencakup di sana adalah siapa? Raja, sultan, presiden, perdana menteri. Siapa saja yang memegang tampuk kepemimpinan di tengah-tengah kaum muslimin, di negeri kaum muslimin, maka itu adalah waliul amri, wulatil umur, ulil amri. Mereka penguasa. Seorang pemimpin muslim memegang jabatan kekuasaan di negeri kaum muslimin, maka itulah waliul amri, ulatil umur, pemimpin dan penguasa. Apapun itu gelarnya, raja kah, sultan, kemudian perdana menteri, presiden, semua itu adalah ulil amri dan ulati umuril muslimin. Qala fa idza
fa idza umiru bi ma'siyah fala tajuzu ta'atuhum fiha. Apabila mereka perintahkan, fa idza amaru bi ma'siyah, apabila para penguasa dan pemimpin kaum muslimin memerintahkan rakyatnya untuk berbuat maksiat, fala tajuzu ta'atuhum fiha, maka tidak boleh mentaati perintahnya. Karena perintahnya menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh ditaati. Wa tabqa ta'atuhum bil ma'rufi ghairiha. Nah, ini perhatikan di sini. Tetapi tetap wajib untuk mentaati pemimpin tersebut di dalam perkara yang ma'ruf selain dari maksiat. Nah, ini banyak yang berbeda. Ini banyak yang mereka jatuh pada kesalahan. Kenapa? Mereka yakin, oh iya, kami taat kepada pemimpin dan penguasa. Tapi mereka perintahkan kita untuk kemaksiatan, maka kami tidak mau taat lagi. Maka kami keluar dari ketaatan. Tidak demikian. Kita tidak mentaati perintah tersebut, tetapi dalam kewajiban-kewajiban yang lain, perkara-perkara ma'ruf yang lain, tetap wajib untuk apa? Taat. Makanya Syekh menyebutkan, wa tabqa ta'atuhum bil ma'rufi ghairiha. Ketaatan kepada mereka tetap di dalam perkara yang ma'ruf selain dari kemaksiatan yang diperintahkan. Presiden, pemimpin, penguasa wajib ditaati dalam perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan. Kemudian presiden perintahkan bahwa semua kaum muslimin, rakyat ini, semuanya harus melepaskan hijabnya, para wanita. Tidak boleh pakai hijab di luar rumah. Ini kemaksiatan yang tidak boleh ditaati. Tetapi bukan berarti ketika perintah tersebut, kemudian karena perintah maksiat tersebut kita tidak mengikuti semua perintahnya yang lain yang baik-baik. Sudahlah, dia sudah perintahkan perkara yang maksiat, dilarang menegakkan atau memakai hijab, maka semuanya tidak perlu ditaati lagi. Bukan demikian. Dalam perkara itu tidak boleh ditaati, tapi perkara-perkara yang lainnya yang itu ada ketaatan dan perkara yang ma'ruf, maka tetap untuk dijaga ketaatannya. Qala amalan biqaulihi ta'ala, kata Syekh, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ati'u Allah wa ati'u Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Kemarin kita menyebutkan bahwa perbedaan di sini, Allah menyebutkan ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ada kata-kata ati'u dua kali. Tapi ketika menyebutkan ulil amri, pemimpin dan penguasa, Allah tidak menyebutkan ati'u. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin dan penguasa bukan ketaatan mutlak, bukan ketaatan seluruhnya, tapi ketaatan muqayyad yang terikat dalam perkara yang ma'ruf saja, terikat dalam perkara-perkara yang baik saja, terikat dalam perkara-perkara yang tidak menyelisih perintah agama. Minkum adalah minkum dari kalangan kaum muslimin di antara kalian, pemimpin di antara kalian. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Ini perlu diperhatikan. Banyak ayat-ayat dan banyak hadis-hadis Nabi yang memerintahkan untuk bersatu berjamaah dan untuk taat kepada pemimpin dan penguasa diambil oleh sebagian kelompok, kemudian dijadikan itu sebagai landasan di dalam jamaahnya, yang mengharuskan pengikutnya, yang mengharuskan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk taat kepada dia. Harus membaiat kepada imamnya, harus membaiat kepada amirnya, harus membaiat kepada pimpinannya, dengan membawa hadis-hadis Nabi yang memerintahkan untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin.
Nah, ini salah kaprah. Mereka membawa dalil tapi salah dalam memahaminya. Karena dalil-dalil tersebut, ayat maupun hadis-hadis tersebut adalah perintah untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin secara umum, bukan pemimpin jamaahnya, bukan amir kelompoknya, bukan tokoh pada kelompoknya, bukan. Sehingga penganutnya atau sehingga anggotanya yang tidak mau membaiat pemimpinnya tersebut, tidak membaiat amirnya, tidak membaiat tokohnya, maka dikatakan jahiliyah. Nah, ini banyak terjadi. Ya, ini banyak terjadi. Mengambil, mencomot ayat dan hadis untuk kemaslahatan jamaah, untuk kemaslahatan golongannya. Ini tidak dibenarkan. Padahal ayat dan hadis tentang perintah untuk mendengar dan patuh dan baiat tersebut adalah kepada pemimpin kaum muslimin, yaitu penguasa kaum muslimin, bukan kelompok-kelompok tertentu. Qala wa yarawna anna ma'siyatal amiril muslim ma'siyatan lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah meyakini bahwa orang yang bermaksiat kepada pemimpin muslim, orang yang tidak mau patuh kepada pemimpin muslim, maksiatan lirrasul, berarti dia telah bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan biqaulihi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuti'il amir faqad ata'ani wa man 'asal amir faqad 'asani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mentaati pemimpinnya, ini penguasa tertinggi, penguasa kaum muslimin, bukan pemimpin jamaah atau golongannya, bukan. Tapi siapa yang mentaati amir, pemimpin kaum muslimin, faqad ata'ani, sungguh dia telah mentaati aku. Sungguh dia telah taat kepadaku. Wa man 'asal amir, dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya, tidak mau patuh kepada pemimpinnya dalam perkara yang ma'ruf, faqad 'asani, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Naam. Karena pemimpin adalah penguasa Allah di muka bumi ini. Yang sebelumnya kita sebutkan, man ahana sultanallah ahanahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang merendahkan pemimpin Allah di atas muka bumi ini, maka Allah rendahkan dia. Dan siapa yang memuliakannya, maka Allah akan muliakan dia. Oleh karena itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuti'il amir faqad ata'ani. Siapa yang mentaati pemimpinnya, penguasanya, maka dialah telah mentaati aku. Dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya di dalam perkara yang ma'ruf, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yarawna as-salata khalfahum. Kemudian prinsip ini juga menyebutkan tentang keyakinan ahli sunnah. Wa yarawna as-salata khalfahum, dan ahli sunnah meyakini sahnya salat di belakang para pemimpin. Karena ada sebagian kelompok kaum muslimin yang tidak mau salat di belakang pemimpin dengan alasan itu pemimpin taghut, itu pemimpin zalim, itu pemimpin bukan dari golongan kita. Sehingga apa? Tidak sah salat di belakangnya. Wa yarawna as-salata khalfahum, mereka ahlu sunnah meyakini sahnya salat di belakang pemimpin. Wal jihad ma'ahum, dan berjihad bersama pemimpin. Karena jihad itu adalah syariat Allah dan Rasulnya. Dan jihad itu adalah perkara ibadah yang harus berbarengan dan bersama pemimpinnya, bukan bersama kelompok dan jamaahnya masing-masing. Jihad ini adalah ibadah yang besar, harus dipimpin oleh penguasa dan pemimpin. Maka jihad bersama pemimpin kaum muslimin, bukan bersama golongannya masing-masing, bukan bersama jamaahnya masing-masing, tapi mengikuti komando penguasa dan pemimpin kaum muslimin. Qala wad du'a alahum, dan ahli sunnah meyakini kewajiban mendoakan pemimpin, mendoakan kebaikan. Bisolahi wal istiqamati, kewajiban untuk mendoakan kebaikan-kebaikan untuk pemimpin, mendoakan agar senantiasa istiqamah di atas jalan Allah. Doakan pemimpinnya.
berdoa agar Allah memberikan taufik, agar Allah membimbingnya, agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya, agar Allah membersihkan bitonahnya, kaki tangannya. Allah menjauhkan dari kaki tangan yang buruk, Allah menjauhkan dari teman-temannya yang buruk. Wa munasahatahum, dan ahli sunnah meyakini kewajiban memberikan nasihat kepada pemimpin. Ini hak-hak pemimpin yang harus kita tunaikan. Tadi yang pertama dari hak-hak pemimpin di sini, yang pertama adalah mentaati penguasa dan pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah tidak bermaksiat kepada pemimpin, tidak menyelisihi perintahnya yang ma'ruf. Kemudian salat di belakangnya, dan ini dicontohkan oleh para sahabat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan yang lainnya, pernah salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang zalim, dan sah salat di belakangnya. Ini dicontohkan, ya. Qala wa yarawna as-salata khalfahum. Kemudian yang keempat, berjihad bersama pemimpin. Kemudian mendoakan kebaikan untuk pemimpin dan memberikan nasihat kepada pemimpin. Berikan nasihat dengan cara yang dibenarkan, dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberikan nasihat dengan cara rahasia, imma dengan cara duduk berdua menyampaikan nasihat-nasihat, atau menyampaikan nasihat melalui surat-surat, atau menyampaikan nasihat dengan cara berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah dan taufik kepadanya. Kemudian selanjutnya, al-aslu al-khamis, yaitu prinsip yang kelima dari prinsip ahli sunnah wal jamaah, tahrimul khuruji ala wulati umuril muslimin idza irtakabu mukhalafatan dunal kufri. Prinsip yang kelima adalah tahrimul khuruj, haram memberontak dan keluar, ala wulati umuril muslimin, memberontak dan keluar dari ketaatan kepada penguasa kaum muslimin. Haram memberontak penguasa dan pemimpin kaum muslimin. Idza irtakabu mukhalafatan dunal kufri, apabila mereka melakukan kesalahan-kesalahan dan kezaliman-kezaliman selain kekufuran. Artinya, ketika mendapati pemimpin yang berbuat zalim, ketika mendapati pemimpin yang curang, ketika mendapati pemimpin yang menzalimi rakyatnya, tidak memberikan hak-hak rakyatnya, ini semua adalah kemaksiatan dan dosa. Maka tidak boleh memberontak, baik memberontak dengan lisannya, dengan mencela dan mencaci, tidak pula memberontak dengan hatinya, dengan meyakini tidak ada kewajiban lagi mentaati, tidak pula memberontak dengan anggota badannya, tetapi tetap untuk sam'u wa ta'ah dalam perkara yang ma'ruf, dan tetap untuk menjaga baiatnya selama dia tidak jatuh di dalam perkara kekufuran. Maka ini yang diingatkan oleh Syekh hafizahullah ta'ala, haram, larangan keluar dan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dia melakukan kezaliman dan dosa-dosa selain kekufuran. Wa min usuli ahli sunnah, dan termasuk prinsip ahli sunnah, tahrimul khuruji ala wulati umuril muslimin idza irtakabu mukhalafatan dunal kufri. Termasuk dari prinsip ahli sunnah adalah haram keluar dan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dia melakukan kezaliman selain kekufuran, li amrihi sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihim fi ghairi ma'siyah, karena ini merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati mereka selama bukan kemaksiatan. Malam yahsul minhum kufrun bawah, selama pemimpin tersebut tidak melakukan kekufuran yang jelas-jelas nyata.
Kekufuran yang jelas-jelas nyata. Yang tidak ada lagi keraguan. Yang jelas-jelas itu adalah kekufuran yang nyata. Bukan karena paksaan, bukan karena syubhat, bukan karena sebab-sebab takwil, bukan. Tapi kekufuran yang nyata. Qala bi khilafil Mu'tazilah. Bukan berarti kalau mendapati pemimpin melakukan kekufuran pun langsung diberontak, tidak juga. Para ulama memberikan syarat. Harus terpenuhi syaratnya. Di antara syaratnya adalah qudrah. Kaum muslimin memiliki kekuatan, kemampuan untuk bisa mengganti pemimpin tersebut dengan pemimpin muslim yang lebih baik atau pemimpin muslim. Tapi jika tidak mampu dan akan mengakibatkan pertumpahan darah di mana-mana, maka tetap tidak dibolehkan untuk keluar memberontak atau menggulingkannya. Ini yang diingatkan oleh para ulama. Lihat wasiat para ulama ketika terjadi fitnah. Sebelum terjadi fitnah di negeri Syam, di Suriah, pemimpinnya kafir. Pemimpinnya kafir. Bashar al-Assad adalah pemimpin kafir karena berakidahkan akidah Alawiyah Nusairiyah. Akidah yang meyakini bahwa Ali adalah wujud Tuhan yang ada di muka bumi. Akidah Syiah Alawiyah Nusairiyah. Tetapi para ulama ketika melihat dan menghukumi pemimpin yang kafir tersebut, tidak semata-mata kemudian perintahkan kaum muslimin untuk memberontak kepada pemimpinnya. Tidak. Tetapi melihat kepada maslahat dan madarat. Melihat kepada kekuatan kaum muslimin. Melihat kepada kemampuan kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi ketika mereka tidak memiliki kekuatan dan kemampuan, kemudian mereka dikuasai oleh semangat saja, apa yang terjadi? Ketika mereka tidak mengikuti bimbingan para ulama, yang terjadi adalah kerusakan yang lebih banyak. Kerusakan yang lebih banyak, hancurnya negeri-negeri. Kemudian hilangnya ribuan nyawa, ratusan ribu nyawa hilang. Hilangnya keamanan di negeri tersebut. Dan sampai hari ini, karena disebabkan mereka tidak mengikuti bimbingan para ulama tadi. Oleh karena itu, maka ahli sunnah wal jamaah meyakini tidak boleh keluar memberontak kepada pemimpin yang melakukan kezaliman. Selain kekufuran, bahkan meskipun melakukan kekufuran dengan nyata-nyata kufurnya, maka menimbang kepada maslahat dan madarat dan dikembalikan kepada para ulama. Bi khilafil Mu'tazilah, berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah. Mu'tazilah juga di dalamnya adalah kelompok Khawarij. Alladzina yujibuna al-khuruj 'ala al-a'immah idza irtakabu syai'an minal kabair. Mu'tazilah dan Khawarij, mereka mewajibkan kepada rakyat kaum muslimin untuk keluar memberontak kepada pemimpin. Apabila pemimpin melakukan sesuatu dari dosa-dosa besar. Walau lam yakun kufran, meskipun pemimpin tidak melakukan kekufuran tapi dosa besar. Pemimpin ya mungkin mereka minum khamar, pemimpin yang menzalimi rakyatnya, mengambil merampas harta rakyatnya, dosa besar, maka wajib untuk memberontak pemimpin tersebut. Ini keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij. Qala walau lam yakun kufran, meskipun pemimpin tersebut tidak melakukan dosa kufur. Wa ya'tabiruna hadza minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan ini adalah prinsip Mu'tazilah. Kalau prinsip Mu'tazilah, mereka punya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang dimaksud amar ma'ruf nahi mungkar menurut Mu'tazilah adalah keluar dan memberontak kepada pemimpin yang zalim. Jadi jangan tertipu dengan syiar, slogan Mu'tazilah. Apabila mereka membawakan slogan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan berarti adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, tetapi yang dimaksud amar ma'ruf nahi mungkar bagi mereka adalah memberontak kepada pemimpin yang zalim. Wal waqi' anna 'amal al-Mu'tazilah hadha huwa a'dhamul munkar. Padahal realitanya apa yang dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah dan Khawarij ini adalah kemungkaran yang lebih besar. Yang mereka menamakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan ini adalah kemungkaran yang lebih besar. Lima yatarattab alaihi min makhatirin azimah. Karena ulah
ulah Mu'tazilah dan Khawarij dengan slogan amar ma'ruf nahi mungkar tadi mengakibatkan bahaya yang sangat besar. Minal fawdha, kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Wa fasadil amri, kerusakan. Wa ikhtilafil kalimah, perpecahan di tengah-tengah umat. Wa tasallutil a'da, yang menjadikan musuh mudah menguasai kaum muslimin. Dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan alasan mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, ternyata mereka malah membuat kemungkaran di tengah-tengah umat. Menjadikan kerusakan, menjadikan kekacauan, menjadikan umat ini berpecah, menjadikan musuh-musuh ini mudah untuk masuk dan menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Kalian, negeri-negeri yang berkecamuk, negeri-negeri yang sekarang hilang keamanan dan hilang pemimpin mereka, apa yang mereka bisa lakukan sekarang? Musuh dari orang-orang kufar, dari negeri-negeri kafir, mereka datang ke negeri-negeri tersebut dan mereka menjadi penguasa dan menguasai negeri tersebut. Lihat Irak, apa hasilnya sekarang? Irak, hasilnya adalah negara yang sebenarnya dikuasai oleh orang-orang kafir. Lihat sekarang, Libya, negara yang akhirnya dikuasai oleh orang-orang kafir. Suriah, apa yang terjadi? Dan ini, bisa diambil ibrah. Jangan sampai kejadian demikian melanda negeri kita yang kita cintai ini. Kemudian selanjutnya al-aslus sadis, prinsip yang keenam dari prinsip ahli sunnati wal jamaah. Salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang keenam dari prinsip ahli sunnah adalah menjaga hati, menjaga lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati, selamatnya lisan, ya, kepada para sahabat Nabi. Kita menjaga hati, menjaga lisan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak boleh mencela para sahabat, tidak boleh merendahkan para sahabat, tidak boleh menghina sahabat, apalagi sampai mengkafirkan sahabat. Ahli sunnah menjaga lisan, ahli sunnah menjaga hati, tidak iri, tidak dengki kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati mereka, hati ahli sunnah, selamatnya lisan-lisan ahli sunnah terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama wasafahumullahu bidzalik, sebagaimana yang Allah sebutkan fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya, lamma dzakara al-muhajirin wal ansar wa athna alaihim, tatkala Allah menyebutkan kaum muhajirin dan kaum ansar dan Allah memuji para muhajirin dan ansar. Muhajirin adalah para sahabat yang mereka berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, maka disebut dengan muhajirin. Al-ansar adalah mereka yang tinggal di kota Madinah. Maka dua golongan sahabat, muhajirin dan ansar, ini disebutkan oleh Allah di dalam banyak ayatnya. Maka ketika Allah menyebutkan mereka, menyebutkan muhajirin dan ansar, dan Allah memuji mereka, maka Allah katakan walladzina ja'u min ba'dihim. Allah mengatakan, Allah firmankan, dan orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansar dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kita, sampai hari kiamat nanti, yaqulun, orang yang datang setelah para sahabat, mereka senantiasa mendoakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ahli sunnah, mereka yang datang setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa menjaga lisan dan hati mereka, dan mereka mendoakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina, dan juga untuk saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman,
mereka yang telah mendahului kami dengan membawa keimanan. Siapa mereka? Para sahabat yang terlebih dahulu mendahului kita dengan keimanan. Kemudian para tabi'in dan orang yang lainnya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Kita membersihkan hati kita membersihkan lisan kita dengan mendoakan kebaikan untuk mereka, membersihkan hati kita dari kedengkian terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat ahli sunnah adalah mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Menjaga lisannya dengan senantiasa memuji dan menyanjung para sahabat, menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat. Tidak mencelanya, tidak mengotori lisannya dengan menghina para sahabat Nabi. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Nabi bersumpah, kalau seandainya seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai infaknya sahabat dengan satu mud atau setengah mud, satu genggam atau setengahnya. Tidak akan bisa menyamai infak mereka. Oleh karena itu Nabi ingatkan, la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku. Mereka para sahabat infak satu genggam kurma, satu genggam gandum, satu genggam beras, itu lebih mulia dan lebih baik di sisi Allah daripada infak kita meskipun dengan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud yang panjang sekali, panjang, yang ada di kota Madinah. Kalau itu emas semua kita miliki dan kita infakkan, tidak akan bisa menyamai infaknya sahabat meskipun hanya dengan setengah mud. Ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa tingginya derajat mereka di sisi Allah, betapa mulianya mereka di sisi Allah dan Rasulnya. Mereka berinfak dengan keimanan, mereka infak dengan keikhlasan, mereka infak dalam keadaan kekurangan, tetapi mereka mendahulukan hak Allah dan Rasulnya. Mereka mendahulukan untuk membela agama Allah dan Rasulnya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjaga lisan, menjaga hati, tidak sampai mengotori lisan dan hati dengan menyakiti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilafan lil mubtadi'ah, berbeda dengan kelompok-kelompok mubtadi'ah, kelompok-kelompok ahli bid'ah. Minar rafidhati wal khawarij, kelompok-kelompok ahli bid'ah dari kalangan Syiah Rafidhah dan kelompok-kelompok ahli bid'ah dari kalangan Khawarij. Alladzina yasubbuna sahabah. Khawarij dan Syiah Rafidhah mereka sama-sama mencela para sahabat. Wa yajhaduna fadailahum. Dua kelompok ini sama-sama mengingkari keutamaan-keutamaan para sahabat. Padahal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang luar biasa disebutkan oleh Allah dalam banyak ayatnya dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Seperti tadi adalah hadis la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, para sahabat Nabi. Mereka generasi terbaik, mereka manusia terbaik setelah para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah menjanjikan untuk mereka surga, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan untuk mereka semua kami siapkan, kami janjikan husna, yaitu surga.
Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Qala wa yara ahlus sunnah, dan ahlus sunnah meyakini annal khalifata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah meyakini bahwa khalifah, pemimpin, khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Pemimpin khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urutannya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Faman ta'ana fi khilafati wahidin min haula, maka barang siapa yang mencela salah satu dari khalifah tersebut, fahuwa adallu min himari ahli, maka dia lebih sesat daripada keledai. Limukhalafatihun nas, karena berarti mereka yang mencela para sahabat dan mencela khalifah tersebut, dia menyelisihi nas Al-Quran dan Sunnah wal ijma', dan menyelisihi kesepakatan kaum muslimin ala khilafati haula ala hadat tartib, kesepakatan ijma' kaum muslimin tentang tartib khilafah para khulafaur rasyidin, urutan khilafah yang diyakini oleh kaum muslimin. Karena urutan khilafah adalah Abu Bakrin wa Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Adapun kalau salah satu dari khalifah tersebut kemudian dicela atau mendahulukan Ali daripada Abi Bakrin wa Umar wa Uthman di dalam masalah khilafah, maka orang ini lebih sesat daripada keledainya. Ini disebutkan oleh para ulama-ulama di dalam kitab-kitab mereka agar kita mengetahui betapa kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka khulasah, ringkasan di antara hak-hak para sahabat, ada beberapa hak para sahabat. Yang pertama dari hak-hak para sahabat adalah mahabbatuhum. Hak yang harus kita tunaikan untuk mereka, yang pertama, hak para sahabat adalah kita wajib mencintai mereka. Kita wajib mencintai para sahabat. Karena ini adalah tanda keimanan. Bukti keimanan kita mencintai para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat orang-orang yang diridhai oleh Allah. Maka kalau kita beriman, kita harus mencintai orang yang diridhai oleh Allah. Bukti kecintaan kita kepada Nabi. Karena kalau kita mencintai Nabi, maka buktikan dengan mencintai orang-orang yang dicintai Nabi, yaitu para sahabat, istri-istri Nabi, dan para istri-istri Nabi. Dan ini tanda keimanan. Karena Nabi menyebutkan bahwa tanda keimanan adalah mencintai para sahabat Al-Ansar. Dan tanda kemunafikan adalah membenci sahabat Al-Ansar. Kemudian yang kedua, hak yang wajib ditunaikan kepada para sahabat adalah meyakini keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat, bahwa mereka adalah umat pilihan, mereka adalah generasi pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, yang dipilih oleh Allah untuk membela agamanya, yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan agamanya, untuk berjihad menyebarkan agamanya. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Meyakini keutamaan para sahabat, bahwa mereka adalah umat pilihan, generasi pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Kemudian yang ketiga, hak para sahabat, yang wajib kita tunaikan adalah meyakini bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memiliki tingkatan-tingkatan di dalam keutamaan, memiliki derajat di dalam keutamaan. Mereka semua secara global memiliki keutamaan di sisi Allah dan Rasulnya. Tapi di antara mereka ada tingkatan-tingkatan dan derajat keutamaan. Sehingga keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali berbeda dengan keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat yang lainnya. Keutamaan kaum muhajirin berbeda dengan keutamaan yang dimiliki oleh kaum Al-Ansar. Wahakadha. Maka meyakini bahwa mereka memiliki keutamaan dan derajat yang berbeda-beda di sisi Allah dan Rasulnya.
Sehingga keutamaan al-ashrul mubasysyirina bil jannah, 10 yang dijamin masuk surga, keutamaan mereka berbeda dengan keutamaan sahabat yang lainnya, lebih tinggi. Dari 10 sahabat yang dijamin pasti masuk surga, maka di antara mereka apa? Di antara mereka ada yang lebih utama, yaitu 4 khalifah tadi. Dari 4 khalifah, maka yang paling tinggi derajat tinggi keutamaannya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, wahakadha. Ini perlu kita pahami. Taib. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, dari hak para sahabat yang wajib kita tunaikan. Luzumu dzikrihim bil khairi wath thana'i alaihim wa nasri mahasinihim. Senantiasa kita menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Senantiasa kita memuji mereka. Senantiasa menyebut kebaikan-kebaikan para sahabat dan memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang yang beriman, yang jujur keimanannya, maka hatinya penuh dengan kecintaan kepada para sahabat. Ketika menyebut para sahabat, mereka menyebut kebaikan-kebaikannya. Ketika menyebut para sahabat, mereka mendoakan radhiyallahu anhu. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, asyhudu lahum birrahmati wal jannah ijmalan wa tafsilan, yaitu menyaksikan dan bersaksi bahwa para sahabat secara global, secara umum mereka semua dijamin dengan surga, dan menyaksikan dan meyakini ada per individu yang disebutkan langsung nama-namanya oleh Nabi sebagai ahli surga. Maka yang kelima adalah meyakini atau bersaksi bahwa para sahabat seluruhnya dijamin dengan surga, dan bersaksi serta meyakini bahwa di antara mereka ada yang disebut namanya per individu sebagai penghuni surga. Sebagaimana tadi disebutkan dalam firman-Nya, wa kullan wa'adallahu husna, dan semua sahabat dijamin dengan surga. Adapun perorangan yang dijamin dengan surga disebutkan namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh adalah apa? Al-ashrul mubasysyirina bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa mereka? Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Abu Ubaidah. Masya Allah. Taib. Apa dulu? Masih ingat gak? Nih, ambil kuncinya. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4 huruf alif. Abu Bakar, Abu Ubaidah. La. Sahih. 4, 3, 2, 1. Yang pertama apa? Huruf apa? Ain. Ain apa alif? Ain ya. Yang pertama ain. 4 huruf adalah ain. 4, 3, 2, 1. 4 huruf ain. Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Siapa tadi 4? 4, 3, 2, 1. 4 adalah ain. Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf. 3 adalah huruf alif. Abu Bakar, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Az-Zubair ibn Awam. 2 huruf adalah sin. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Kemudian 1 huruf terakhir adalah apa? Ta, Talha ibn Ubaidillah. Berarti apa tadi? 4, 3, 2, 1. 4 dengan huruf ain, 3 dengan apa? Huruf alif, kemudian 2 dengan huruf apa? Sin, satunya apa? Satunya ta. Nah, ini dihafal. Mereka disebutkan oleh Nabi. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Sebutkan semua oleh Nabi SAW. Ada lagi yang sebutkan secara individu di surga. Siapa? Ukasha bin Mihsan, Bilal bin Rabah. Siapa lagi? Kemudian siapa lagi? Ummu Sulaim. Dan istri-istri Nabi.
Mereka yang disebutkan oleh Nabi dengan namanya, maka kita yakini bahwa mereka adalah na'am di surga dengan namanya. Nah, adapun yang tidak disebutkan oleh Nabi, maka kita juga meyakini bahwa mereka semuanya adalah calon penghuni surga. Taib. Kemudian yang keberapa tadi? Hak yang keenam dari hak para sahabat Nabi. Ad-du'a wal istighfaru wat taradhi anhum. Mendoakan kebaikan untuk para sahabat, memohon ampun kepada Allah dan mendoakan keridhaan untuk para sahabat. Berdoa dan beristighfar untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, as-sukutu an khata'ihim, yaitu kita diam atas kesalahan yang pernah terjadi di antara para sahabat. Kesalahan yang menimpa para sahabat, kesalahan yang pernah terjadi di antara para sahabat, maka kita diam. Kita diam. Tidak boleh kita mengungkit-ungkit ya kesalahan yang terjadi di antara para sahabat dengan tujuan untuk merendahkan para sahabat. Maka tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena mereka para sahabat orang-orang yang cepat bertaubat kepada Allah. Mereka cepat bertaubat kepada Allah kalau melakukan kesalahan. Naam, sebagaimana perintah Allah, sari'u ila maghfirati min rabbikum, dan segeralah kalian untuk sampai kepada ampunan Allah, bertaubat kepada Allah. Mereka para sahabat cepat untuk bertaubat kepada Allah. Sedangkan orang yang bertaubat akan diampuni dosa-dosanya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah, kata Nabi. Orang yang bertaubat, na'am, dari segala dosanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa-dosanya, maka seperti dia tidak punya dosa. Allah akan ampuni dosanya. Sahabat orang paling cepat dalam bertobat kepada Allah. Yang kedua, sahabat memiliki kebaikan-kebaikan yang luar biasa banyaknya. Sehingga kebaikan-kebaikannya itu bisa menghapuskan kesalahan yang pernah terjadi. Dan Allah sebutkan, innal hasanata yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan kesalahan. Dan para sahabat, mereka orang yang terdahulu masuk Islam. Mereka yang berjihad bersama Nabi. Amal-amal soleh mereka itu bisa menghapuskan kesalahan yang terjadi di antara mereka. Nah, taib. Kemudian yang keberapa tadi? Kedelapan. As-sukutu amma syajara bainahum. Kita diam, tidak boleh membicarakan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Perselisihan di antara Muawiyah dan Ali. Perselisihan di antara sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita membicarakan dan menyebarkan hal yang nantinya akan menjadikan kita meremehkan di antara sahabat dari sahabat yang lainnya. Maka kita menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa mereka adalah orang-orang yang beristihad. Jika mereka benar dalam istihadnya, mereka dalam mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan atas istihadnya dan kebaikan atas kebenarannya. Dan jika mereka salah dalam istihad, maka Allah ampuni kesalahannya dan Allah berikan kebaikan atas istihadnya. Kemudian yang keberapa? Yang kesembilan. Bughdun man yubghiduhum. Ingat ini. Waraddu ifkihi. Yang kesembilan adalah wajib membenci orang yang membenci sahabat. Ini diingat. Prinsip. Wajib membenci orang yang membenci sahabat. Ingat. Dan wajib membantah orang-orang yang menyebarkan kebohongan atas sahabat. Tidak boleh diam. Sahabat dibenci, sahabat dicela, sahabat dicaci maki, maka orang yang demikian tidak boleh dicintai. Wajib dibenci. Mereka berhak untuk lebih dibenci. Ya, ingat bahwa orang yang membenci sahabat maka dia berhak untuk dibenci, karena sahabat orang-orang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang ke-10, dan ini yang sangat penting, adalah al-iqtida'u bihim wal-ihtida'u bihadihim. Meneladani mereka dan mengikuti petunjuknya. Hak yang ke-10 yang wajib kita tunaikan adalah kita meneladani para sahabat dan kita mengikuti petunjuk mereka di dalam beragama. Sehingga kita dalam memahami firman Allah, memahami sabda Nabi SAW, mengikuti petunjuk para sahabat, mengikuti pemahaman para sahabat, meneladani mereka, bagaimana akidah mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana muamalah mereka, bagaimana mereka di dalam belajar, dalam berdakwah. Kemudian mengikuti petunjuk yang mereka bawa di dalam memahami agama ini. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan
kemudahan oleh Allah untuk senantiasa meneladani para sahabat Nabi, dan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengambil petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 10 hak-hak yang wajib kita tunaikan untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, sebelum kita akhiri dari al-aslus sadis, prinsip yang keenam tadi adalah apa? Kita menyebutkan kewajiban menjaga lisan dan hati kita, dari membicarakan para sahabat tentang keburukan-keburukan. Kita menjaga lisan kita, hati kita dengan memuji, dengan mencintai, dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat. Siapa sahabat Nabi? Sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman, yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal di atas keimanan. Orang yang berjumpa Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal di atas keimanan. Kalau orang berjumpa Nabi tidak beriman, maka tidak dikatakan sahabat. Seperti siapa? Abu Jahal, Abu Talib, dan yang semisalnya. Kalau dia bertemu Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, dan tidak meninggal di atas keimanan, tapi meninggal di atas kesyirikan dan murtad, maka bukan apa? Bukan sahabat. Maka 3 ini harus terpenuhi. Bertemu di sini adalah dengan bertemu, imma dia melihat Nabi meskipun dari kejauhan, atau dia melihat Nabi meskipun sekejap, atau dia tidak bisa melihat Nabi, dia buta, tapi dia duduk mendengar Nabi SAW, maka dia masuk apa? Sahabat. Bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal di atas keimanan. Inilah para sahabat Nabi SAW. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari prinsip-prinsip ahli sunnah pagi ini bermanfaat bagi kita dan menjadikan sebab bagi kita untuk istiqamah di atas prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, dan kita bisa mengetahui bagaimana akidah ahli sunnah di dalam bab iman, di dalam bab pelaku dosa besar, di dalam masalah taat kepada para pemimpin dan penguasa, juga akidah ahli sunnah di dalam masalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.